Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang mulia. Harapan besarnya kita akan bertemu dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kenikmatan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Haji Diding tadi, bahwasanya program utama kita adalah program pembinaan Al-Quran dan wabil khusus program keluarga. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan, menghafal Quran itu bagian dari tahapan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah melafadzkan, yang kedua adalah menghafal, yang ketiga adalah memahami, yang keempat mentadaburi, yang kelima mengamalkan, mengajarkan. Tahapan pertama dan kedua ini bisa dilalui oleh siapapun ya, untuk bisa melafadzkan dan menghafal. Bahkan dari Tambun sendiri, subhanallah, rekod pertama adalah usia 58 tahun, itu bisa menyelesaikan hafalan 30 juz persis 1 tahun. Jadi 1 tahun menghafal 30 juz dari usia 58 tahun, dan beliau sudah menyetorkan hafalannya 15 juz 2 kali. Jadi 1 sampai 16 kali, 15 kali duduk, 16 sampai 30 sekali duduk. Dan insya Allah setelah lebaran ini beliau akan menyetorkan sekali duduk hafalannya 30 juz. Usia 59 berarti sekarang mau masuk 60. Itu dari usia 58 tahun. Dari 9 Januari 2018 persis selesai 9 Januari 2019. Setelah itu beliau murajaah, dan dengan izin Allah sudah selesai 30 juz, tinggal menyetorkan sekali duduk, dan mudah-mudahan setelah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, saya punya murid juga yang buta. Beliau tidak melihat. Usianya sekarang sekitar 37 tahun, dan dengan izin Allah tinggal 4 surat lagi selesai 30 juz. Saya juga punya murid yang dulu ketika awal menghafal, subhanallah, itu 1 halaman bisa baru menjadi hafalan kalau sudah dibaca 400 kali. Ya, 400 kali. Jadi bagaimana sulitnya dia untuk menjadi seorang penghafal, karena secara psikologi pendidikan ini anak lambat.
Tapi adanya semangat yang dipelajari mukjizat, kemudian dia bersabar dengan semangatnya, dengan izin Allah 2,5 tahun selesai 30 juz hafalannya. Berarti Quran menjadi terapi untuk problemnya. Ada juga santri itu orang tuanya gila. Efeknya kepada anak, karena selesai SD anak itu tensi darahnya 360 Pak. Kata medis mendekati gila. Tapi Quran itu petunjuk dan obat. Obat penyakit hati, penyakit fisik, penyakit sosial. Dengan izin Allah juga anak itu dibacakan Al-Quran, mulai membaik, dan dengan izin Allah juga selesai 30 juz. Jadi Quran itu yang diperlukan dalam belajarnya, yang pertama adalah bimbingan, yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah waktu yang diluangkan. Maka insya Allah siapapun dia, apapun backgroundnya, dengan izin Allah dia akan bisa bukan hanya sekedar hafal juz 30, tapi bisa hafal 30 juz. Dan saya sudah menangani dari usia 9 tahun sampai usia 60 tahun. Dan semuanya dengan izin Allah bisa. Dan sekarang program itu diadopsi oleh Masjid Izzatul Islam dalam program One Home One Hafiz yang diadakan setiap malam Ahad, setiap pekan, dan saya mengisi setiap awal bulan. Dan program itu juga sudah kami sampaikan secara online antar benua. Ya, antar benua setiap Ahad dari mulai habis duhur sampai menjelang maghrib, yang ikut banyak sekali. Dan mereka dengan izin Allah, baik yang mu'allaf, ya, baik orang mereka yang baru belajar, yang sudah jadi guru, banyak yang ikut. Dan dengan izin Allah banyak problem mereka yang terselesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama adalah keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga produktivitas meningkat. Nah kemudian setelah itu baru mengkaji kitab hadis. Ya, kitab hadis diantaranya adalah hadis Arba'in Nawawi Syarah Al-Wafi ini, karena ini adalah petunjuk Rasulullah SAW yang menjadi aplikator Al-Quran, sehingga paling tidak setiap kita punya referensi dalam beragama dan tidak berbasis asumsi dan persepsi. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis kita yang ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang halal, haram, dan syubhat. Sekarang adalah syarat diterimanya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dia memerintahkan orang-orang yang beriman sama seperti yang diperintahkan kepada para utusan, yaitu Rasulullah yaitu para utusan Allah. Allah berfirman yang artinya, hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang menempuh satu perjalanan jauh hingga rambutnya kusut masai, kotor. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob. Sedangkan apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram.
bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Urgensi hadis ini merupakan dasar dari berbagai hukum Islam. Juga merupakan inti dalam hal yang berkaitan dengan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Dengan hadis ini akan didapat manfaat yang luas dalam masyarakat. Karena jika masyarakat senantiasa membiasakan mengkonsumsi yang halal, maka akan tercipta kasih sayang. Tidak ada dendam, iri, saling tipu, atau bahkan mencuri, sehingga masyarakat hidup dalam situasi yang aman dan sentosa. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah yang baik dan diterima. Sabda Nabi Muhammad SAW di atas mencakup perbuatan, harta benda, ucapan, dan keyakinan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali amalan tersebut baik, bersih dari segala noda seperti riya dan ujub. Allah tidak akan menerima harta benda yang diinfakkan, disedekahkan atau dizakatkan kecuali yang baik dan halal. Karenanya Rasulullah SAW selalu mendorong agar seorang muslim bersedekah dengan harta hasil usaha yang halal dan baik. Demikian juga dengan ucapan, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 10 yang artinya, kepadanya lah naik atau diterima perkataan baik dan amal yang soleh dinaikkan. Allah juga membagi ucapan ke dalam dua bagian, baik dan buruk. Allah mencontohkan ucapan yang baik seperti pohon yang baik, dan ucapan yang buruk seperti pohon yang buruk. Jadi pohon itu akan terus berkembang. Satu ucapan yang baik, ya kemudian dirawat, dipupuk, dijaga, maka akan terus berkembang menjadi apa? Kebaikan yang sangat luar biasa. Sama dengan ucapan yang buruk, ketika tidak segera bertobat, maka akan mengundang keburukan berikutnya, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan kemudian sulit untuk diperbaiki. Maka kemudian kita diajarkan Rasulullah SAW yang dalam riwayat beliau dalam satu majelisnya, satu tempat duduknya dihitung, kadang memohon ampun kepada Allah 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali. Siapapun tidak akan selamat di sisi Allah kecuali mereka yang berlaku baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 32 yang artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik. Malaikat mendatangi mereka seraya berkata, kesejahteraan bagi kalian, kalian telah berlaku baik, maka masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Kalau di dalam surat An-Naba Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Karena dulu di dunia tidak pernah mendengar yang bohong dan tidak suka berbohong, maka begitu nanti di akhirat Allah akan masukkan ke dalam surga yang ada kebaikan dan tidak ada kebohongan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan atas apa yang dilakukan ketika dulu masih di dunia, dan sebagai anugerah dari perhitungan seluruh perbuatannya. Jadi semua perbuatan kita tidak gratisan, semuanya akan ada balasan. Dan setiap kita dituntut untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena apa? Waktu kita di dunia tidak lama. Kehebatan seseorang berbohong di dunia tidak lama. Kehebatan seseorang mendapatkan harta di dunia tidak lama. Kelihan seseorang untuk menipu juga tidak lama. Itu akan langsung di closing dengan kematian, yang ini bukan selesai urusan, tapi ini adalah awal dari keabadian.
Maka ketika dia menjadi orang-orang yang beriman akan disambut oleh burung berwarna hijau. Kemudian diajak keliling di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang beriman tersebut memohon kepada Allah, ya Allah, percepat hari kiamat. Kenapa di alam transit saja, di alam barzah sudah begini nikmatnya, bagaimana nanti di alam surga yang abadi? Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang dulu dengan segala kelehannya di dunia melakukan berbagai macam pelanggaran, maka kemudian begitu disambut dengan siksaan, mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, perlambat hari kiamat. Kenapa? Karena di sini saja sudah mengerikan, apalagi nanti di neraka yang sesungguhnya. Maka disinilah kemudian kewajiban kita, orang tua dengan segala kekurangannya harus menjadi teladan istimewa untuk anak-anaknya. Anak-anak dengan segala kelebihan dan peluangnya harus membanggakan dan membahagiakan orang tuanya, baik di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan harus menjadi momentum rapat kerja keluarga, sehingga visi keluarga itu menjadi jelas, misi keluarga juga menjadi jelas. Bagaimana target ketakwaan itu adalah bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang hari ini berkasih sayang, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, teman dengan teman, semuanya akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi bahkan sebagian mereka di dunia sudah musuhan. Berapa banyak suami dan istri musuh, kemudian pisah. Berapa banyak anak yang memusuhi orang tua memusuhi anaknya, bahkan saudara kandung bermusuhan, bahkan teman bermusuhan. Itu masih di dunia. Lalu bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Namun semua permusuhan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga yang bertakwa akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Teman-teman juga akan dikumpulkan. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat, di padang mahsyar nanti akan ada reuni besar-besaran. Orang-orang baik sedunia akan kumpul, para pencopet sedunia juga akan kumpul. Dan akan dikumpulkan dengan masing-masing karakternya. Bahkan jangankan di dunia di akhirat nanti, di dunia saya sudah. Bahkan sampai Rasul mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh, hati akan dikumpulkan dengan yang setipe. Begitu kita mulai menata diri, memperbaiki diri, insya Allah akan langsung dipertemukan dengan orang-orang baik. Bahkan kemudian akan diawali dengan berbagai macam ujian. Tapi kemudian ketika niatnya benar, tekadnya benar, maka Allah akan tolong dia menuju kebaikan yang diinginkan. Subhanallah. Dalam mengomentari kalimat la yaqbalu illa thayyiba, tidak diterima kecuali yang baik, Ibnu Rajab berkata, seorang mukmin adalah orang yang baik secara keseluruhan, hatinya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Kenapa disebut mukmin? Karena orang beriman itu adalah keserasian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Itu orang mukmin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan, puasa, qiyam, itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu man shoma man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kepada orang yang beriman, maka setiap kita wajib mendeteksi, benar enggak kita termasuk orang yang beriman? Bagaimana mendeteksinya? Perhatikan keyakinan kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan perbuatan kita, selaras atau tidak. Karena ketika tidak selaras, berarti cacat. Karena kalau tidak beriman, kemungkinannya dua. Kalau tidak fasik, berarti munafik. Apa itu fasik? Keyakinannya baik, perkataannya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Apa itu munafik? Munafik itu perkataan dan perbuatannya menarik, bahkan luar biasa, tapi tidak keluar dari hatinya. Subhanallah, tidak keluar dari hatinya. Kenapa? Ya bisa jadi karena mencari posisi, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, atau mungkin membangun kebanggaan di dalam diri, atau ujub. Sehingga kemudian setiap kita wajib untuk terus introspeksi. Kenapa? Perawatan penjagaan keimanan itu nanti akan masuk pada upgrading ketakwaan, diantaranya adalah bulan Ramadan. Sehingga takwa ini menjadi tiket satu-satunya
untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hatinya terdapat keimanan, keimanan tersebut akan terurai melalui bibirnya dengan zikir, melalui anggota badannya dalam bentuk amal-amal soleh, dan ini semuanya adalah buah dari keimanan. Yang kedua, bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima? Unsur terpenting yang menjadikan perbuatan seorang muslim baik dan diterima adalah makanan yang baik dan halal. Dalam hadis di atas merupakan isyarat yang jelas dan tegas bahwa satu perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan mengkonsumsi yang halal. Karena makanan yang haram dapat merusak amalan dan menjadikannya tidak diterima. Ini didasari oleh lanjutan hadis yang menyatakan bahwa perintah tersebut sama antara orang-orang mukmin dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah saleh." Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari apa yang kami berikan kepada kalian." Artinya bahwa para rasul dan umatnya diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, halal, baru bisa beramal saleh. Karena makanan yang baik atau halal akan membuahkan amal yang saleh. Sedangkan jika yang dimakan adalah makanan yang haram, maka amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tabrani meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Saya membaca ayat, 'Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik.'" Al-Baqarah ayat 168. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar doaku menjadi mustajab atau langsung dikabulkan oleh Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajabad dakwah." Makanlah atau perbaiki makananmu, pilih yang halal, niscaya doamu langsung diijabah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya orang yang di rongganya terdapat satu suapan makanan yang haram, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Satu teguk minuman, satu suap makanan tidak halal, 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang daging tumbuhnya atau daging tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempat paling layak baginya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di rongga tubuhnya terdapat barang yang haram. Yang ketiga, tidak diterimanya satu amalan. Maksud dari tidak diterima yang terdapat pada sebagian hadis Nabi SAW adalah tidak sah. Seperti hadis, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu jika dia berhadas. Jadi syarat sahnya sholat adalah suci, yaitu mandi junub bagi orang yang junub, kemudian dia berwudu. Atau orang yang haid dia mandi besar, ya. Pada sebagian hadis berarti tidak sempurna, yakni tidak mendapatkan pahala, seperti hadis wanita yang dimarahi suami, orang yang menemui dukun, dan orang yang meminum khamr, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Orang yang sholat dengan mengenakan baju yang dibeli dengan uang yang tercampur dengan yang haram, niscaya sholatnya tidak diterima. Maksudnya kewajibannya gugur, ya, namun tidak berpahala, ya, namun tidak berpahala, kewajibannya gugur. Untuk membedakan antara dua maksud di atas harus didukung dengan dalil-dalil dan penunjang. Yang keempat, faedah dari hadis ini adalah membersihkan harta dari barang yang haram. Jika seseorang memiliki harta yang haram, maka ia wajib membersihkannya, yaitu dengan cara mengeluarkan dari kepemilikannya, ya, dikembalikan kepada asalnya. Kalau itu adalah uang yang dari awal diperuntukkan untuk rakyat,
maka dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum yang dinikmati langsung oleh rakyat. Bahkan kemudian Atha bin Rabah berpendapat harta tersebut disedekahkan dan tidak berpahala karena memang bukan miliknya, gitu kan. Imam Syafi'i berpendapat harta tersebut disimpan hingga diketahui pemiliknya. Fudail bin Iyad berpendapat harta tersebut dimusnahkan karena tidak diperbolehkan bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik, ya. Ibnu Rajab berkata, pendapat yang benar adalah dengan mensedekahkannya karena memusnahkan harta adalah tindakan yang dilarang. Menyimpannya hingga diketahui pemiliknya juga rentan rusak atau dicuri orang, jadi sebaiknya disedekahkan dan pahalanya ya diniatkan kepada orang yang memiliki ketika tidak mungkin menemukan pemiliknya. Kemudian yang kelima, manfaat dari hadis ini atau faidahnya adalah sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa yang pertama adalah perjalanan jauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama doa orang yang terzalimi. Yang kedua doa musafir. Yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anaknya. Subhanallah. Maka kalau bapak ibu merasa terzalimi, minta yang baik-baik kepada Allah. Bapak ibu lagi terzalimi, ya Allah villa nambah, ya Allah villa nambah, villanya jadi nambah. Karena doanya yang baik kan. Begitu nambah villanya digunakan untuk membuat orang menikmati alam semesta dan diajak berzikir kepada Allah. Begitu didolimi orang lagi, ya Allah mobil, ya Allah mobil, minta nggak apa-apa, minta kepada Allah. Karena apa? Kerja sekian lama belum bisa beli mobil. Ya, mumpung didolimi mintanya yang baik-baik. Ya Allah mobil. Begitu dapat mobil digunakan untuk berangkat ke masjid dan nganter orang ke masjid. Karena saya ada murid di luar Jawa, dulu pengusaha kecil Pak, jualan lapaknya itu 3x2. Kemudian beliau itu ditanya ibunya, kalau jualan di tempat ini apa kita laku jualannya? Kata anaknya, insya Allah laku Bu. Itu 2x3. Subhanallah, di belakang mereka Pak ada gedung cukup besar. Kemudian mereka berjualan, bersemangat. Kemudian apa? Menjaga wudhu, menjaga sholat dan selalu berdoa. 10 tahun persis seluruh gedung di belakangnya dibeli Pak. Seluruh gedung di belakangnya dibeli. Sekarang beliau punya restoran cukup banyak. Dan beliau setiap berangkat ke masjid pakai mobil terbaik. Dan seluruh orang tua yang ada di masjid pulangnya diantar satu persatu. Subhanallah. Bagaimana manajemen keuangannya? Dibagi 2. Sang suami hanya memegang uang untuk sedekah dan sang istri hanya megang uang bisnis. Jadi suami itu keliling hanya untuk bagi-bagi sedekah. Dari mana mulainya? Begitu mereka mau masak, 1 rice cooker diambil 1 gelas dipisah. Setiap hari dapat untung perhitungan langsung dipisah. Ini yang megang suami khusus. Jadi suami itu kemana-mana nganterin orang sholat, ya kan, bersedekah. Sekarang semua tempatnya dipakai untuk mengaji. Beliau hampir di beberapa kabupaten punya rumah mewah dan restoran, dan semuanya dipakai membuat orang dekat dengan Allah. Dan ternyata sampai hari ini tidak berkurang. Dari lapak 2x3. Subhanallah. Ini contoh berkah Pak ketika dibuat untuk membuat orang dekat dengan Allah. Beberapa waktu lalu beliau nginep di rumah saya. Perjalanan jauh menjadi sebab dikabulkannya doa. Karena beban yang dirasakan sangat berat. Semakin lama satu perjalanan, doa akan semakin dikabulkan. Saya biasanya kalau ngajak atau diajak orang, karena saya sering diajak, kadang ke Malaysia, kadang perjalanan ke luar negeri, ke Amerika, maka pertama yang disiapkan adalah doa. Doa Pak, saya bilang tulis seluruh doa. Karena program bulan-bulan ini sebenarnya saya di Amerika, tapi karena suasana Covid ditunda mungkin setelah Lebaran ini. Jadi saya ajak mereka untuk mengumpulkan doa. Ayo segala permintaan kebaikan untuk kita, untuk pasangan, untuk anak, untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk teman-teman yang mungkin belum dapat hidayah. Ayo kita catat baik-baik, minta kepada Allah, karena ini momen. Termasuk para orang tua yang hari ini mimpi punya anak soleh, tapi dari jalur perjalanannya belum ada anggaran lingkungan bimbingan untuk kesolehan.
Maka paling tidak Ramadan kali ini menjadi momentum yang sangat dahsyat untuk bagaimana Allah memudahkan jalan-jalan menuju kesolehan. Sehingga tidak hanya sekedar impian dan bayangan, tapi memang teraplikasi dalam misi yang dijalankan. Maka tadi solusi utamanya rapat kerja keluarga. Jadi rumah tangga bukan sekedar menjadi pertemuan fisik saja, tapi bagaimana hati dan pikiran bisa menyatu sehingga orang tua dengan segala kekurangannya menjadi teladan istimewa dan anak-anak dengan segala kelebihan dan peluang akan membanggakan orang tua. Yang kedua, sebab dikabulkannya doa, baju yang kusut dan kondisi tubuh yang sangat lelah. Jadi kalau bapak, ibu habis mengerjakan sesuatu, kerja di kantor, pulang dalam kondisi seperti itu Pak, lelah apalagi, itu momen yang sangat dahsyat untuk angkat tangan memohon kepada Allah segala kebaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan kita. Sama dengan ibu-ibu yang di rumah, ketika sibuk dengan berbagai macam aktivitas, muter-muter di rumah 24 jam untuk kepentingan suaminya, kepentingan anaknya, supaya mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, bahagia di dunia, bahagia di surga. Setelah lelah itu angkat kedua tangan memohon kepada Allah, karena itu di antara waktu mustajab, dan semua yang dikerjakan ketika karena Allah menjadi amal saleh. Subhanallah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa seseorang yang kondisinya seperti ini, karena lelah ataupun karena kemiskinan, andai ia berdoa, tentu Allah akan mengabulkan. Dalam satu riwayat bahwa ketika melakukan salat istisqa, Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang lusuh dan bersikap rendah hati, karena akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menengadahkan tangan, mengangkat tangan, kedua tangannya ke langit. Di samping penyebab dikabulkan doa, mengangkat tangan juga merupakan adab dalam berdoa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Ia malu untuk tidak mengabulkan permohonan hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Bahkan ketika sholat istisqa, minta hujan, dan alhamdulillah hari-hari ini kita banyak hujan Pak ya. Bahkan tadi malam di sebagian wilayah, karena saya dapat WA, Ustadz tolong doakan kami malam ini siaga 1, terutama untuk Villa 1, Villa Nusa Indah, ya, seberang Bantar Gebang dari Hotel Transit. Ustadz tolong Ustadz, malam ini tidak kena banjir katanya, karena sudah siaga 1, subhanallah, dan ternyata sampai pagi tadi tidak ada beritanya, ya, mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah. Minta hujan, Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya hingga tampak ketiak beliau yang barokah dan putih. Juga ketika beliau berdoa meminta kemenangan atas orang-orang musyrik pada saat perang Badar, hingga sorbannya terjauh saking tingginya mengangkat kedua tangannya. Jadi kalau berdoa itu yang tepat nunduk atau melihat ke langit Pak? Halo? Berdoa itu yang tepat nunduk atau melihat ke langit? Kita kalau berdoa rata-rata khusyuknya ke atas atau ke bawah? Berdoa ya, menengadahkan tangan. Kemudian yang terakhir, al-ilhah, yaitu betul-betul berharap kepada Allah. Ini merupakan penyebab terbesar dikabulkannya doa. Pengharapan yang besar tersebut diwujudkan dengan mengulangi penyebutan rububiyah. Bahkan Al-Bazzar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berkata ya Rob 4 kali, niscaya Allah berfirman, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah niscaya aku beri. Jadi mengucapkannya ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob 4 kali. Maka Allah akan mengatakan, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah niscaya aku beri. Kemudian yang keenam, faidah yang keenam adalah penghalang doa. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa yang menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah selalu menggunakan barang yang haram, baik makanan, minuman maupun pakaian. Kalau saya sering memberikan contoh begini, bapak ibu sholat, bapak-bapak pakai jubah atau baju koko, ibu-ibu pakai mukena. Kemudian di ujung bajunya ini Pak ada najis dikit, najisnya dikit, kira-kira sah nggak sholatnya? Dikit Pak, sah nggak?
hanya dikit, ternyata nggak sah. Berarti bersihnya yang kita ketahui harus sempurna. Subhanallah. Nah ini penting bagi, kalau pakaian saja dijaga, kalau tempat saja juga harus dijaga, kalau kulit juga harus toharoh, bagaimana dengan mensucikan hati? Karena disitulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara caranya adalah memahami setiap kata yang dibaca di dalam sholat. Kemudian 7, doa adalah inti dari ibadah. Karena seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanya Allah. Ini adalah esensi tauhid dan inti dari keikhlasan. Jadi ketika Bapak memiliki berbagai macam masalah dan tidak lagi bisa berharap kepada makhluk, momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diteruskan dengan stres. Karena apa? Kita memiliki Rob yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hanya saja syarat dan ketentuan berlaku, yaitu bertobat kepada Allah. Yang kedelapan, hadis ini mendorong kita untuk berinfak dengan harta yang halal dan melarang untuk berinfak dengan harta yang tidak halal. Kesembilan, siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, maka yang pertama kali diperhatikan adalah halalnya makanan atau baiknya makanan maupun pakaian. Ada satu kisah, saya ada seorang murid mu'allaf. Satu saat keluarganya dikumpulkan, Pak. Kemudian ada beberapa anaknya atau 2 anak yang belum Islam dan ibunya juga belum Islam. Saat itu sang anak bilang kepada saya, Ustadz, saya pengen sekali ibu saya mendapatkan hidayah, tapi tadi kami kumpul keluarga, mama ingin meninggal dalam kondisi agama ini, menyebut selain Islam. Masih mungkin gak saya berharap beliau bisa mendapatkan hidayah? Saya bilang insya Allah. Kalau selama ini perkataan verbal Bapak tidak didengar oleh seorang ibu, maka masih ada satu peluang, yaitu ketuk pintu langit. Bagaimana caranya? Berdoa di waktu mustajab. Doa akan mudah dikabulkan kalau diiringi dengan amal soleh. Amal soleh akan diterima kalau makan, minum, pakaian halal. Maka mulai hari ini perhatikan pakaian, makanan, dan minuman. Gunakan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Cari waktu mustajab, minta kepada Allah, Allah buka hatinya. Dengan izin Allah, 2 bulan kemudian ibunya bersyahadat. Ini secara logika tidak mungkin kan Pak? Karena dia sudah memutuskan untuk meninggal dalam kondisi keyakinan ini. Tapi dengan izin Allah, beliau kemudian bersyahadat. Jadi tidak boleh ada putus asa selama masih ada kemungkinan. Kemudian yang terakhir adalah Allah akan menerima dan memberkahi infak dari harta yang baik. Ini momentum yang sangat luar biasa untuk terus tadi menata diri dan keluarga. Paling tidak ketika orang tua membuat grand design, itu akan dipampang di hadapan keluarga. Sama kalau di perusahaan atau di perkantoran, punya visi, misi, kemudian kerja yang jelas. Bagaimana kemudian itu diimplementasikan di rumah, sehingga anak itu tahu apa sih keinginan baik orang tuanya yang belum terwujud, kemudian anak-anak akan mewujudkan. Apa sih kebaikan orang tuanya yang perlu dipertahankan oleh anak, apa sih kekurangan orang tuanya yang akan dibenahi oleh anak-anaknya. Ini kalau tidak biasa musyawarah Pak, kadang-kadang anak-anak akan mengulangi kesalahan orang tua. Dan tentu ini akan menjadi masalah bersama. Apalagi terakhir ketika meninggal orang tua meninggal, anak tidak disiapkan untuk bagaimana membagi warisan dengan benar. Akhirnya meninggalnya orang tua menjadi awal malapetaka ahli warisnya. Karena apa? Rebutan warisan. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih niyatina wa tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ij'alna wa azwajana wa dhurriyyatina
min ahli dzikr wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in wa habil musiiina minna lil muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma akrimna bittaqwa. Allahumma akrimna bittaqwa. Allahumma akrimna bittaqwa. Allahumma fad baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.